Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah bisa dibilang konten handal yang baru ya, fresh ya. Jadi Handal Studio di YouTube bukan hanya webinar-webinar saja isinya seperti sebelumnya. Sekarang akan diisi oleh konten-konten sipil khususnya jalan jembatan yang tentu selain entertain juga edukatif buat teman-teman semua. Nah, konten pertama ini kita akan reaksi. Apa itu reak? Mereaksi dan mereview, memberikan hipotesa. Kenapa sih kok jembatan atau jalan yang terjadi di berita-berita itu bisa terjadi, bisa patah, bisa ambrol, bisa rusak dan segala macam. Kita coba keluarkan hipotesanya, kita review. Juga kalau kita bingung karena kita juga masih sama-sama belajar, pastinya kita akan lempar ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih paham, kita diskusi di kolom komentar. Langsung saja saya bersama teman-teman luar biasa dari Handal Studio. Ada Afdal dan juga Irwan. Halo Afdal, Irwan. Yo, gimana nih? Jadi ada Irwan nih yang baru nih Adal ya. Akan bersama kita di konten-konten selanjutnya. Oke, jadi ada dua jembatan yang akan kita bahas hari ini teman-teman semua. Yang pertama itu jembatan Cina. Jembatan di Cina lebih tepatnya. Jadi ada jembatan penghubung di jalan tol antara Wuhan dan Guangzhou setahu saya. Nah itu ambrol loh, dia guling. Nah itu kita mau coba deh. Sekarang saya mau tanya ke ahli struktur. Jangan bilang ahli. Jangan bilang ahli. Ya siap. Calon ahli struktur. Bapak Afdal, calon MTRT, STRT. Bapak Afdal, ini kenapa nih jembatan yang kita lihat sekarang nih bisa guling gitu ya? Apakah dia pengen tidur gitu kan? Atau gimana nih? Kalau misalkan kita lihat, itu kan pertama dia runtuhnya, perilaku keruntuhannya tuh dia ngaguling gitu ya, Bang. Ngejumpalik gitu. Dan ngejumpaliknya tuh satu bentangan gitu, Bang. Satu span gitu ya. Aku nggak ngerti sih kenapa dia bisa ngeguling. Cuman infonya kalau baca dari berita itu kondisi jembatan saat itu katanya lagi maintenance. Pertama lagi perawatan kan. Artinya kalau lagi perawatan harusnya kosong ya. Atau mungkin bisa aja lagi kosong cuman bisa dilalui sebagian gitu kan. Itu pertama. Nah, terus yang kedua kalau kata berita-berita sih pemicu utamanya adalah truk yang overload gitu. Ya, 198 ton. Katanya beban izinnya 49 ton. Iya, 49 ton. Di berita juga dibilang sebenarnya pas lagi mau masuk tol, truk itu tuh nggak dikasih izin kalau sampai ke daerah yang lebih jauh. Jadi misalkan tujuan kita sekarang kita di A. Nah, dapat izin tuh cuma sampai B. Cuma si truk ini nakal sampai C. Nah, akhirnya apa? Nah, antara B sama C itu ada jembatan yang roboh ini. Dan jembatan ini tuh nggak kuat kalau bebannya lebih dari 49 ton. Nah, itulah yang mengakibatkan jembatannya jadi guling ke arah guling kiri atau kanan ya. Nah itu arah kiri atau kanan relatif ke kanan karena kan sebelah kanan ya. Setirnya di kanan siapa nih? kanan jalan lah. Itu kanan kita gitu kan. Sekarang nih Wan, menurut Irwan gimana nih yang Cina ini nih? Ya Kang, aku ingat fenomena ini jadi ingat satu materi yang udah kita diajarin di kuliah dulu nih tentang momen guling. Mungkin Akang masih ingat ya? Ingat. Sepertinya saya tiba-tiba amnesia kalau sama struktur. Enggak lah, ingat kita. Saya lihat di situ ada truk yang sumbunya banyak. Biasanya truk yang sumbunya banyak itu muatannya gede-gede buat ngangkut girder atau buat ngangkut apa gitu. Terus yang kedua, pilarnya satu di tengah. Kalau menurut aku ya, ini udah kelihatan kan? Mana? Sudah. Box girder kelihatannya kan ya? Kelihatannya ya, Wan. Nah, sebenarnya aku lihat pilarnya tuh di sini di tengah gitu. Misalkan ada truk di sini, anggaplah ini truk ya. Kira-kira gulingnya kemana nih Kang? Kiri, Wan. Di sini kan ya, gitu kan ya. Terus mantap sekali ilustrasinya. Nah, berarti kita topping misalkan jadi gulingnya itu di sini nih aku udah. Berarti beban-beban yang bekerja itu ada beban truk, ada beban mati gitu. Sebenarnya ada beban lain, beban angin dan sebagainya. Nah, misalkan tadi katanya kan truknya di samping ya. Kan kita tahu ya, udah dapat materi tentang momen adalah gaya kali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Masih ingat? Truknya semakin pinggir, berarti kan lengan momennya akan semakin gede gitu. Jadi tentunya akan besar si momennya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang makin ke tengah, silangan momen ini akan semakin kecil, akan semakin kecil. Dimana kalau dua pilar beda lagi. Jadi kan titik gulingnya bergeser, menjadi lebih pendek silangan momennya. Momen gulingnya bakal lebih kecil gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, ilustrasi yang sudah sangat menggambarkan tentang kenapa sih jembatan di Cina ini bisa guling ke kanan ya kalau dari jalan mereka karena mereka ngambil
right lane. Sudah sangat tergambar. Kita lanjut sekarang ke jembatan kedua, yaitu jembatan di negara kita sendiri, di Gresik. Jadi tepatnya kapan ya, Dol? Ini tadi sih Afdal ngirim pagi ini tanggal 21 Desember ngirim beritanya. Aku dapat berita yang tadi pagi sih. Teman-teman bisa lihat di sini ya, jembatannya itu patah di tengah. Nah ini yang sebenarnya tadi sebelum kita tag videonya agak bingung. Kok bisa ya patah di tengah ditambah lagi nggak ada beban air, maksudnya tidak banjir. Infonya ya Dal ya, itu kan karena banjir kan, sering banjir. Kali tersebut kali Lemong. Kali Lemong itu sering. Lamong ya, kali Lamong. Tapi sekarang pas patah tuh lagi nggak ada yang lewatin, lagi nggak ada banjir, jolo ya patah gitu kalau bahasa Sundanya mah. Kok bisa patah nih? Kayaknya sekarang ke Irwan dulu deh. Kayaknya saya moderator banget ya. Gimana kan? Atau lempar moderator barangkali punya komentar sendiri nggak nih? Nah, itu komentar saya sih karena mungkin paling gampang sih overload. Jadi jembatan di Gresik itu karena overload. Ya akhirnya pada saat yang mungkin dia lelahnya tuh memang saat emang lagi nggak ada apa-apa gitu. Nah, gimana Wan nih, dosen sebagai kelelahan kan? Apa nih? Tapi yang aku baca dari berita saat kejadian tuh nggak ada beban hidupnya, nggak ada yang lewat. Artinya jembatan itu nahan beban sendiri aja nggak kuat. Kalau misalkan overload ya harusnya kebutuhan itu terjadi pada saat peak hour gitu. Itu pas bebannya malah lagi maksimal. Yang kedua patahnya itu kan kelihatannya steel ya, dan warga mendengar suara ambruk yang keras. Kalau aku sih mikirnya itu getas banget keruntuhannya. Betul, setuju Wan. Baja kan jadi kalau baja gitu, kan biasanya leleh ya. Baja misalnya leleh dulu, ada tanda-tandanya dulu. Wah itu mungkin ini mah di sambungan, soalnya bentang sepanjang itu menurut saya nggak ada sambungan. Bener-bener, aku setuju sama Irwan tadi. Kalau yang namanya material baja itu dia punya daktilitas gitu, keuletan. Artinya kalau misalkan si baja itu mau mengalami keruntuhan, pasti dia akan ada fase yang namanya leleh dulu. Kalau leleh dulu mungkin kita bisa lihatnya dengan adanya tekuk gitu ya di salah satu titik. Atau mungkin gini Wan, suaranya bukan dari bajanya Wan. Dari mana dong itu? Justru yang suara bertaknya itu tuh bukan bajanya, justru mungkin si plat lantainya yang patah gitu ya. Bisa jadi ya. Tadi mungkin yang bahana tadi ya. Kalau misalkan tadi ngomong lelah-lelah mungkin bisa aja kayak gini. Misalkan jembatan tersebut mungkin udah biasa dilewatin sama beban yang berat, terus udah mungkin ya seharusnya di desainnya berapa tahun, tapi karena overload menyebabkan umur fatiknya tuh atau umur layarnya tuh jadi lebih cepat tercapai gitu. Nah dari situ awalnya dari leleh doang, akhirnya pas lagi kosong runtuh gitu. Soalnya di situ juga kita lihat kalau penglihatan kita ya Wan, karena kita nggak ke lapangan juga. Kalau dari video atau berita-berita tuh kan posisinya patahnya bukan di pilar ya Wan. Itu dia posisinya patahnya kelihatannya kayak di tengah bentang gitu. Makanya tadi Irwan bilang mungkin di sambungannya ya bisa jadi, nggak tahu juga sih. Iya betul. Aku kepikiran kata Kang tadi betul juga sebetulnya kan bisa jadi overload. Nah, aku baru dapat materi di Pak Imbang. Baja itu bisa putus di bawah tegangan lelehnya. Kenapa? Karena di bawah tegangan lelehnya. Iya. Oke. Kalau fatig, kelelahan iya, kalau misalkan betul. kawat kita gini-gini terus saja nanti putus gitu. Nah, cuman syaratnya fatig itu kan harus ada beban berulang ya. Beban berulang yang terus-menerus gitu kan. Oke, mantap sekali ini penjelasan dari dua teman kita yang mendalami struktur ya. Calon ahli struktur Indonesia. Mendalami struktur. Sedang belajar. Oke. Ya, sedang belajar. Suka rendah hati sekali nih dua orang ini ya memang. Oke. Jadi menurut teman-teman kenapa nih ya jembatan di Cina bisa guling dan jembatan di Gresik bisa patah? Nah itu kenapa gitu? Alasannya apakah teman-teman punya hipotesa juga, punya analisa sendiri? Bisa drop di kolom komentar kalau teman-teman ingin sharing-sharing dan diskusi bareng. Oke, itu aja ya Dal buat konten kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di apa ya nama acaranya ya. Ya pokoknya kita nge-review berita-berita sipil yang lagi hangat. Apapun itu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.